So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan gak berasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Dan sekarang gue akan kasih tahu 4 rekomendasi smartphone terbaik di sepanjang HP-HP yang udah pernah kita review untuk tahun ini. Jadi yang kita rekomendasikan itu berdasarkan yang pernah kita review tentunya. Dan gue akan kasih 5 alasan kenapa HP ini bisa gue kategorikan sebagai smartphone terbaik di harga 4 jutaan. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Smartphone pertama adalah Realme 7 Pro. Gue tahu pas pertama kali HP ini keluar punya harga di 5 jutaan. Tapi pas video ini dibuat udah turun 500 sampai 600 ribuan. Jadi udah di bawah 5 juta lah ya. Alasannya pertama karena di layar. Selain tajam, tapi karena panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED yang support HDR10. Jadi dipakai nonton, warnanya itu benar-benar vivid, vibrant, gonjreng. Dan kalau kalian mau gunain di kondisi outdoor pun masih aman. Karena maximal brightness-nya bisa nyentuh di angka 600 nits. Untuk protection, sudah tersedia Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan juga. Dan alasan kedua ada di performa. Chipset HP ini menggunakan Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer yang sama-sama kita tahu. Chipset ini tuh punya powerful banget ya, ngebut, power efficiency yang bagus, dan adem. Iya, dipakai Genshin Impact, bisa berjalan di settingan medium 30 fps dengan sangat amat baik. Dipakai PUBG, belum bisa smooth ekstrim, tapi balance ultranya itu punya konsistensi FPS yang bagus, ditambah gyroscope-nya pun lancar. Ketiga, charging. 65 watt super dart charging yang ada di HP ini nggak main-main. Ngecas dari angka 1 sampai 100% makan waktu sekitar 40 menit aja alias tidak sampai 1 jam. Ditambah brick chargernya pun sudah di-include di dalam box pembelian. Keempat, tersedianya fitur NFC. Iya, jadi Realme 7 Pro khusus di Indonesia tersedia NFC buat ngecek saldo sampai ke top up saldo electronic money kalian tanpa harus ke gerai offline manapun. Terakhir, ada di kamera. Iya, sensor Sony IMX682 yang ada di HP ini benar-benar bisa ngangkat detail 2 kali lebih tajam dibanding Samsung GW1 sebelumnya. Dynamic range bagus, warna nyaris banget, atau gue bisa bilang ini udah natural untuk HP mid-range. Apalagi kalau kalian pakai Gcam, wah itu bisa lebih bagus. Jadi langsung aja kita lanjut ke rekomendasi kedua. Smartphone kedua adalah Oppo Reno 4. Gue tahu pas pertama kali HP ini di launch punya harga di 5 juta, tapi tenang sudah turun di angka 4,4 jutaan. Kenapa gue rekomendasikan HP Oppo yang satu ini? Karena gue melihat banyak banget inovasi yang mereka taruh untuk kelas HP mid-range di Reno series ini. 5 alasan pertama ada dari layar. Ya, layarnya selain tajam tapi punya warna yang vivid, gonjreng berkat tipe layarnya sudah menggunakan Super AMOLED plus support HDR10 juga. Terus yang gue suka lagi, maximal brightness-nya bisa nyentuh di angka 800 nits. Jadi ketika kalian mau gunain di kondisi outdoor yang terik mataharinya sangat terang, wah nggak akan masalah. Lebih dari cukup lah ini brightness HP ini. Terus untuk protection, support Corning Gorilla Glass 5 plus dapat free screen protector bawaan. Jadi layarnya udah bagus walaupun minus di 90Hz refresh rate. Kedua, body design. Iya, gue jarang banget nemuin HP mid-range di harga segini yang punya desain unik. Di bagian ujung HP ini tuh bentuk rounded atau melengkung, terus bentuk kameranya juga melengkung bulat-bulat gitu yang kelihatan keren, simple, minimalis. Ditambah finishing matte plus warna birunya itu sangat-sangat catchy. Oh ya, untuk berat dari HP ini bisa gue bilang ini enteng dan tipis juga. Jadi keren. Ketiga, performa Snapdragon 720G, ya sama-sama kita udah tahu lah ya. Dipakai Genshin Impact bisa dilibas, main game PUBG juga bisa dilibas dengan konsistensi FPS yang bagus, chipset yang adem, ngebut, efisien, dan untuk gyroscope juga bisa berjalan dengan baik. Keempat, ada di fitur Always On Display dan Fingerprint in Display. Iya, jadi kalau kalian nyari LED notification, udah nggak zaman. HP ini punya fitur pengganti lebih baik. Ditambah, kalian bisa custom sesuai preferensi. Dan nantinya, di Color OS 11 juga bakalan di-unlock untuk customization lebih banyak lagi. Dan kedua itu tadi, Fingerprint in Display untuk unlocknya juga udah di dalam layar dengan performa yang cepat. Terakhir, ada di fitur. HP ini tuh banyak banget inovasi di fiturnya juga. Mulai dari AI Color Portrait dalam bentuk foto, video, terus bisa pilih warna sesuai yang bisa dibaca, misalkan
ada warna kuning doang, detect warna hijau bisa hijau doang, terus ada fitur air gestures. Iya, fitur air gestures ini akan sangat membantu buat kalian yang sering makan pakai tangan tapi pengen browsing-browsing, ya itu cocok. Terus untuk ngangkat telepon juga bisa dengan gestures aja. Keren, gue suka sih fitur ini walaupun fungsinya masih limited. Smartphone ketiga adalah Vivo V20. Gue tahu pas pertama kali HP ini di launch punya harga 5 juta. Tapi tenang, udah turun. Kalau nggak bakal gue rekomendasikan di harga 4 jutaan dong ya. Alasannya pertama karena ada di body dan desain. Bisa gue bilang warna Sunset Melody yang ada di HP ini tuh warna terbaik dan warna yang beda banget. Gak akan bisa kalian temuin di sepanjang tahun 2020 ini. Pokoknya keren. Dan selain punya warna yang keren atau unik, tapi bahan material yang dipakai pun kaca asli atau Corning Gorilla Glass 5 plus tipis dan ringan. Jadi bodinya menurut gua udah perfect. Kedua, di performa. Chipset yang dipakai HP ini adalah Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer. Untuk performa, ya nggak perlu gue bahas lagi ya, karena seperti dua HP sebelumnya, sama-sama punya konsistensi FPS yang bagus, frame rate-nya juga bagus banget, dan untuk chipsetnya ini bisa gue bilang adem walaupun bahan material yang dipakai itu kaca. Jadi kaca dan Snapdragon 720G ini kombinasi yang bagus. Tentu dengan gyroscope yang lancar juga ya. Ketiga, kamera depan. Gak bisa gue pungkirin, ini juga kamera depan terbaik untuk tahun 2020. Karena tersedia sensor eye autofocus plus resolusinya tinggi 44 megapiksel yang bukan sekedar hanya resolusi. Karena detailnya emang beneran tajam sampai kalian mau zoom pun detail pori-pori kelihatan banget. Skin tone natural, beautify bisa kalian adjust sesuai preferensi, pokoknya cocok buat kalian yang sering-sering atau seneng banget selfie. Keempat, ada di video. Untuk kamera belakangnya, ultra wide-nya, kamera depannya itu stabil karena tersedia EIS, ditambah fitur dual view mode alias kalian bisa record dua lensa kamera bersamaan dalam sekali tekan ngeklik aja gitu langsung ke record dua lensa sekaligus. Kelima, ada di fitur NFC multifunction. Jadi NFC yang ada di HP ini tuh beda dibanding HP-HP lain karena kalian bisa gunain untuk duplikat kayak kartu akses kantor kalian, kartu akses rumah, apartemen yang ada NFC chip. Ya, jadi kalau kalian nanti lupa bawa kartu fisiknya, tenang, selama udah diregister di HP, bisa langsung unlock tanpa harus ngambil kunci fisiknya. Jadi selain bisa top up saldo sampai ke cek saldo, ya fitur tadi multifunction, gue suka sih. Smartphone terakhir yang akan kita rekomendasikan adalah Samsung A51. Tunggu, waktu itu pas nge-review bilangnya nanggung dan gak worth it, tapi kenapa sekarang direkomendasikan? Karena gini, biasanya Samsung tuh selalu ngerilis seri refreshment yang ada S, yaitu A51s. Tapi di tahun ini satu dan dua hal yang bikin mereka nggak jadi ataupun memang mereka nggak ada plan. Jadi gue nggak tahu, tapi tetap A51 ini punya 5 faktor penting atau 5 alasan penting yang bisa menjadi faktor untuk membeli smartphone ini. Pertama adalah gengsi. Iya, sesuai yang kalian komen. Kalau gue ngumpul di tempat rame, biasanya gue lebih senang Samsung bang, karena biar nggak malu-maluin. Karena Samsung kan terkenal bagus. Ya memang sih terkenal bagus, jadi gengsi. Kedua, body dan desain. Harus gue bilang, body glass stick-nya itu solid dan premium untuk kelas HP mid-range, dan ditambah ini bodinya tipis dan punya warna finishing bagus ketika kena pantulan cahaya. Patternnya keren aja gitu. Ketiga, layar Super AMOLED. Ya, layar Super AMOLED dari Samsung itu nggak pernah bohong, emang paling bagus. Sampai-sampai ya dipakai manufacturer brand lain karena emang bagus. Dan untuk desain bisa gue bilang ini adalah HP pertama di awal tahun yang bisa membawa dari kelas flagship ke mid-range. Jadi gue harus applause karena Samsung berani membawa desain bagus untuk HP mid-range sekalipun. Keempat, video. Ya, untuk perekaman videonya Samsung nggak pernah ngecewain. Sampai-sampai HP mid-range ini punya fitur Super Steady yang ketika kalian aktifin fitur ini terus mau record sambil lari-larian, hasil video dijamin tentu sangat stabil, tapi tentu dengan cahaya yang cukup ya. Kalau misalkan kurang nanti noise-nya berasa dan kurang detail aja gitu. Kelima, tersedianya NFC. Iya, fitur NFC adalah fitur favorit yang di-request orang-orang Indonesia. Jadi lagi-lagi kalian bisa ngecek saldo sampai top up saldo elektronik money kalian tanpa harus ke gerai offline manapun.
So guys, itu dia rekomendasi 4 smartphone terbaik di harga 4 jutaan di tahun 2020 dari kita. Kalau misalkan ada HP di harga segini yang belum masuk di video, artinya belum pernah kita coba. Karena kita nggak berani rekomendasikan sesuatu yang belum pernah kita coba ya. Jadi nanti smartphone manapun yang kalian beli di antara keempat ini, bisa gue jamin bisa memberikan experience terbaik dengan fitur-fitur yang menjadi andalannya sendiri lah ya. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.